Tiba-tiba deg-degan. Alhamdulillah Mau hidup bertanya, berarti ya. Tangan saya gemeteran. Masya Allah, tabarakallah. Dengan siapa namanya? Nama saya Cut Elvizar, boleh dipanggil Cut. Jo. Cut. Oh maaf. Ibu Cut ya. Nama yang cantik pemberian orang tua kakak. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Tapi ini mohon maaf, bergetar banget tangannya. Tuh. Nggak tahu ya. Nervous kayaknya kelihatan besar. Nervous. Tadinya mau bertanya sambil menangis. Tapi Oh udah direncanain mau nangis ya? Oke. Organik aja nggak apa-apa, natural aja Ibu Cut. tapi mohon maaf Pak Ustadz. Sedih saya dikalahkan oleh gemeteran tangan saya. Emang gak wajib nangis kok. Mau bertanya yang sedih, saya cancel Pak Oh Ustadz. nggak jadi, alhamdulillah. Yang happy aja ya pertanyaannya ya. Oke. Saya nggak mungkin nanti keluar gitu di sini. Oh iya, keluar air mata ya. Iya, baik. Silakan Teteh. Pak Ustadz, mungkin 2 pertanyaan. Masya Allah. Bagaimana cara mengeluh dalam Islam? Cara mengeluh. Ini deg-degan. Mohon maaf, itu tulisan siapa? Tulisan sendiri. Cuman saking amazing saya bisa jumpa sama Pak Ustadz di sini. Terus Masya saya Allah. Pak Ustadz mohon maaf karena tadi saya rasa kesel. 3 kali ngacung nggak dinoleh. Kesel sama saya maksudnya. Tapi kan alhamdulillah sekarang. Maaf lahir batin. Maaf, Kan udah dipilih. Saya melupakan tadi di awal kata Pak Ustadz kita harus sabar seperti Nabi. Siapa coba? Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub. Ya, betul. Kembali ke pertanyaan Pak Ustadz, kembali. mohon maaf bagi yang lain. Iya. Karena ngantrinya terlalu lama, emang lebay saya mah. Aduh. Oh mulai nyepet kita ya. Iya. Bagaimana caranya mengeluh dalam Islam? Karena mengingat kita hanyalah manusia biasa yang tidak terlahir di zaman Nabi dan kita pun bukan Nabi ataupun yang bisa meniru perlakuan kebaikan Nabi. Yang kedua, apakah mengeluh itu tanda kita tidak bersyukur Pak Ustadz kepada Allah? Mengeluh itu dalam Islam itu ada beberapa bentuk. Ada mengeluh namanya niyahah. Niyahah. Ha-aha, niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu meratap. Kayak gimana niyahah? Niyahah itu kayak berandai-andai ke masa lalu. Nabi SAW melarang kita mengatakan lau. Itu salah satu bentuk niyahah. Mengatakan kalimat lau. Coba kalau seandainya. Itu kalimat niyahah. Ketika kita dapat masalah, dapat musibah, kita bilang coba ya kalau kemarin begini harusnya kan gak akan begitu. Itu namanya mengeluh niyahah dan itu dilarang dalam Islam. Mengeluh niyahah itu dilarang dalam Islam. Mengatakan seandainya, mengatakan jikalau, mengatakan kalimat-kalimat berandai-andai di masa lalu. Karena masa lalu gak bisa dirubah. Jadi kita dilarang untuk berandai-andai tentang hal lain kita gak akan pernah bisa merubahnya. Sehingga dalam hadis Nabi bilang kalau seorang mukmin mendapatkan musibah, janganlah dia mengatakan lau anni fa'altu kaza wa kaza. Seandainya aku melakukan begini dan begitu. Tapi katakan saja qadarullah ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Kalau tentang masa lalu, kalau tentang masa depan kita ngomongnya insyaallah, hasbiyallah, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau udah masa lalu, udah lewat, kita bilangnya qadarullah. Kalau belum mampu bilang innalillah,
minimal bilang qadarullah. Kalau mampu lebih baik lagi, innalillah. Kalau kebaikan, alhamdulillah. Dan ini semuanya gantinya kalimat lau anni fa'altu kadza wa kadza. Seandainya aku begini dan begitu. Jadi itu namanya niyahah, berandai-andai tentang masa lalu. Gak boleh. Kehilangan keluarga, orang tua, pasangan, anak. Lalu kita niyahah. Kalau dia masih hidup, pasti saya begini. Kalau dia masih hidup, pasti saya udah jalan-jalan ke sini. Nah ini namanya niyahah. Gak boleh kita niyahah. Seorang istri ditinggalkan suaminya, meninggal, sementara anaknya masih kecil. Kalau ada suami, saya pasti gak akan sesusah ini. Itu namanya niyahah. Ibu ditinggalkan anaknya, meninggal anaknya. Dia bilang kalau si kakak masih ada, pasti aku sekarang bahagia banget. Niyahah. Anak juga gitu tentang orang tua. Kalau saya masih ada orang tua, saya pasti akan disupport habis-habisan. Itu namanya niyahah. Berandai-andai tentang masa lalu. Itu dilarang. Itu yang disebut dengan mengeluh yang terlarang. Tapi ada mengeluh yang dibolehkan. Namanya apa? Syakawa. Jadi mengeluh itu ada dua. Ada niyahah, ada syakawa. Syakawa itu apa? Mengeluh juga. Tapi mengeluhnya itu bentuknya adalah menyampaikan masalah. Apa masalah kita? Ngomong ke Allah. Bukan kepada manusia. Ngomongnya ke Allah. Itu namanya syakawa. Kalau kepada manusia itu namanya curhat. Itu urusan lain. Tapi kalau kepada Allah namanya syakawa. Qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Surat apa itu? Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Pembukaan surat Al-Mujadilah. Cerita tentang siapa? Cerita tentang seorang perempuan yang sedang mengeluhkan suaminya kepada Allah. Perempuan itu namanya Khawlah bintu Sa'labah. Perempuan soleha, baik, tapi dia dizolimin sama suaminya. Sehingga dia datang kepada Nabi untuk minta fatwa, tapi dia mengeluhkan masalahnya hanya kepada Allah lewat doa-doa. Namanya watashtaki ilallah. Tashtaki itu secara gramatikal artinya syakawa. Tapi dia mengalami perubahan gramatikal jadi tashtaki. Kalau laki-laki yashtaki, kalau perempuan tashtaki. Atau yashku, tashku artinya mengeluh. Tapi ngeluhnya tuh bukan ngeluh yang negatif. Kalau ngeluh negatifnya gini, seandainya dulu aku gak nikah sama dia. Nah itu negatif, itu namanya niyahah. Seandainya dulu aku gak kenal sama dia, seandainya dulu aku tolak dia, pasti aku gak akan ngalamin peristiwa itu. Itu namanya niyahah. Tapi kalau ini bahasanya, ya Allah suami saya menyakiti saya. Ya Allah suami saya menceraikan saya. Ya Allah suami saya menzihar saya. Ya Allah suami saya menghina saya. Itu bukan mengeluh niyahah, itu namanya mengeluh syakawa. Itu boleh. Kalau kalian sedang mengalami satu musibah, misalnya musibahnya gagal dalam sebuah tes pekerjaan. Terus kalian bilang gini, coba kalau waktu itu aku belajar tentang bab itu, mungkin aku udah lulus. Itu namanya syakawa atau niyahah? Niyahah. Pokoknya selama ada kata-kata seandainya, kalau itu berarti niyahah dan itu dilarang. Tapi kalau kalian curhat, ya Allah saya gak lulus kerja di situ. Ya Allah saya ditolak lamaran di situ. Ya Allah saya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya Allah saya dikhianati, saya diginiin, saya digituin. Itu namanya syakawa atau niyahah? Syakawa boleh. Apalagi kalau syakawanya kepada Allah. Bahasa lainnya munajat, curhat. Itu Mbak Cut tentang mengeluh. Terus yang kedua tadi apa? Mengeluh dengan bersyukur, apakah tandanya kalau ngeluh kita nggak kalau bersyukur? Mengeluhnya niyahah berarti kita kufur nikmat, nggak berdamai dengan ketentuan Allah. Tapi kalau ngeluhnya syakawa nggak kufur, karena itu bagian dari justru menghambakan diri kepada Allah. Malah bagus kalau kita syakawa itu malah bagus, kita menghamba. Kalau niyahah nggak, itu kufur namanya. Tergantung jenis keluh kesahnya.